Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widiawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Songgokerto 01 Betu yang akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan bimbingan Ibu Fasilitator Ibu Martuti dan Bapak Sucianto sebagai pengajar praktik. Pertanyaan pertama dari modul 2.1 ini, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson tahun 1999 halaman 14 adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan individu murid. Serangkaian keputusan yang masuk akal dibuat oleh guru untuk memenuhi kebutuhan murid. Dari pengertian tersebut dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Artinya, setiap anak memiliki karakteristik dan keunikan masing-masing, memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan minat belajar, gaya belajar, kemampuan berliterasi maupun bernumerasi. Nah, dari hal tersebut seorang guru harus dapat memahaminya agar dapat memenuhi kebutuhan semua murid yang ada di dalam kelas, agar mereka merasa nyaman saat belajar dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat dilaksanakan oleh guru harus 1. Mengetahui karakteristik murid. 2. Memahami tujuan pembelajaran. 3. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. 4. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mengundang murid untuk belajar. 5. Melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang keenam, melakukan penilaian secara berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek. Aspek yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Aspek yang kedua adalah minat murid. Dan aspek yang ketiga adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar murid dapat didefinisikan sebagai di mana siswa berada dalam hal pemahaman atau keterampilan menurut Tomlinson 1999. Mendefinisikan pembelajaran berdasarkan tingkat kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai awal dan menentukan apa yang telah mulai ketahui dan di mana murid berbeda, baik secara konkret, abstrak, sederhana, kompleks, terstruktur, terbuka, tergantung, mandiri, lambat, cepat. Hal ini diadaptasi dari The Equalizer. Minat murid. Minat merupakan suatu keadaan materi yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Di antaranya dengan mencocokkan. Minat mengaitkan murid dengan membuat mereka terlibat dalam pembelajaran. Mengkoneksikan. Minat membantu mengoneksikan materi pembelajaran dengan kehidupan mereka. Menjembatani. Minat menjembatani apa yang telah murid ketahui dengan pengetahuan yang baru. Berikutnya, memotivasi. Memotivasi kebutuhan murid untuk belajar. Berikutnya, profil belajar murid. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, di antaranya 1. Lingkungan.
Preferensi terhadap lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, lingkungan belajarnya terstruktur, tidak struktur. Contohnya, mungkin ada anak yang tidak dapat belajar di ruangan yang terlalu dingin, terlalu bising, terlalu terang. Faktor yang kedua adalah budaya. Pengaruh budaya santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, dan impersonal. Yang ketiga, gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memproses, memperoleh, dan mengingat informasi baru. Secara umum, gaya belajar ada 3, yaitu 1. Visual. Belajar dengan melihat, misalnya melalui materi yang berupa gambar, menampilkan diagram, PowerPoint, catatan, peta, grafik, dan organizer. Yang kedua, auditori, merupakan belajar dengan mendengarkan, misalnya mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, dan mendengarkan musik. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Belajar sambil melakukan, misalkan dengan bergerak dan meregangkan tubuh. Dan faktor yang keempat adalah kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi praktik pembelajaran. 4. Berdiskusi dengan guru kelas sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid. Dan yang terakhir, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten adalah mendiferensiasikan materi pembelajaran kepada murid berdasarkan kebutuhan. Dilihat dari kesiapan belajar murid secara konkret, abstrak. Minat belajar murid dengan mempersiapkan topik atau materi sesuai minat murid. Profil belajar murid sesuai gaya belajar, audio, visual, atau kinestetik. Yang kedua, diferensiasi proses adalah usaha untuk membantu murid memahami materi pembelajaran dengan memberi beberapa kegiatan atau scaffolding sesuai dengan kebutuhan murid. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Produk berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi, atau diskusi, pertunjukan, pitade, diagram, dan lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Merumuskan tujuan dari pembelajaran. 2. Memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil murid. 3. Menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan positif. 4. Melakukan penilaian yang berkelanjutan. Dan 5. Melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Apakah keterkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang sudah dipelajari? Modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4 dengan modul 2.1. Keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1 adalah menegaskan bahwa pendidikan harus berpihak pada murid dan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan zaman dengan berpihak pada anak sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berorientasi kepada kebutuhan murid.
Kaitan modul 1.2 dengan modul 2.1 adalah dengan nilai dan peran guru penggerak bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar apabila guru penggerak telah memiliki nilai guru penggerak dan penerapan nilai dalam peran guru penggerak. Nilai guru penggerak meliputi mandiri, refleksi, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Dan peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kaitan modul 1.3 dengan modul 2.1. Guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Melalui strategi pendekatan inquiry apresiatif dengan proses baca, guru akan menemukan kekuatan yang dimiliki untuk mewujudkan visi tentang murid impiannya. Pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar murid, minat, dan profil belajar murid. Keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1. Kaitan dengan budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Lingkungan belajar yang mendukung diferensiasi dibangun dengan menerapkan budaya positif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid dapat membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu agar dalam proses pembelajaran dapat menerapkan nilai-nilai budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga bisa bermanfaat.